bersantai dan duduk serta menikmati suasana di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam rangka dialog Islam dan Kristen dalam perspektif akademik, sehingga di dalam pembicaraan ini tentu kita tidak menginginkan adanya sebuah sorotan yang bersifat sara, dan tentunya juga di luar forum ini kita akan meneruskan pembicaraan itu sehingga akan terjadi pertikaian. Kenapa? Sejak awal saya sampaikan demikian karena harus kita maklumi karena ini adalah sebuah arena institusi pendidikan. Jadi hal-hal yang bersifat non akademis menjadi pusat perhatian kita, dan para bapak yang ada di depan kita yang sama hadir di ruangan ini juga adalah tentunya juga akan mengedepankan hal-hal yang bersifat akademik. Di luar itu kita sama-sama harus bisa menjaganya. Demikian Pak ya. Karena bagaimanapun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama tentu ada persoalan-persoalan emosional yang cukup tinggi, karena itu akan membawa psikologis kita. Oleh karena itu sejak awal saya mengajak kepada para pendengar dan peserta dialog ini untuk bisa menjaga ketaatan akademik, demikian juga kepada para pembicara. Dan pada kesempatan siang hari ini pula, apa yang hendak kita bahas adalah berkaitan tentang ketuhanan Yesus dan kekekalan Yesus adalah dalam sorotan Bible. Jadi kita nanti berbicara tidak sama sekali menyoroti tentang Kristen, Yesus, dan lain sebagainya dalam kacamata Islam, dalam hal ini mengajak kita beradu argumentasi Bible, Quran, dan hadis. Tidak, tetapi kita sesuai dengan kesepakatan para pembicara bahwa Bible to Bible, Bible to Bible. Jadi Bible dan Bible. Kalau tahu ada kemudian efek-efek samping, maka segera akan kita coba untuk luruskan pada siang hari ini. Yang kedua, perlu kita ingat pula bahwa hari ini ketepatan adalah hari teristimewa buat bangsa Indonesia, 17 Agustus tahun 2009, berketepatan dengan hari kemerdekaan yang ke-64. Tentunya sama-sama patut mensyukuri karena sampai detik ini kita masih menjadi bangsa yang merdeka. Walaupun di tengah percaturan berbangsa dan bernegara ini masih kita prihatin dengan hal yang bersifat kemanusiaan maupun kesejahteraan. Yang ini tentunya menjadi bagian kita juga untuk bisa ikut serta di dalam membangun potensi bangsa. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan siang hari ini ada 4 pembicara yang akan hadir dan menyampaikan tentang pembicaraan kita di dalam dialog Islam Kristen ini. Yang pertama yang saya kenalkan adalah Bapak Evangelis Ezra Alfred Sofu, STH Soru. Dari sebelah kiri saya berbaju kotak-kotak merah batu bata. Tanggal lahir Kupang 6 Mei 1977. Pendidikan Setan Malang, status sebagai penginjil. Pengalaman
mengajar di beberapa sekolah teologi. Buku yang pernah diterbitkan diantaranya adalah Allah Tritunggal, Debat versus Kristantius. Kemudian yang ketiga debat dengan ini Unitarian. Debat yang pertama adalah debat versus Unitarian, kedua debat versus Saksi Yehova, dan lain-lain. Buku yang pernah diterbitkan hampir 20 buah buku, dan sekarang ada di gereja di KIN Revival Kupang. Pembicara yang kedua adalah Bapak Pendeta Budi Asali MDiv, Surabaya, 22 Desember 1954, pendidikan LTS USA, pendeta, pengalaman sebagai pendeta gereja GKRI Golgota, Surabaya. Buku yang pernah diterbitkan menangkal saksi-saksi Yehova, Kristologi, Doktrin Allah, dan mencapai 30 buah buku. Hingga kini dia masih aktif di gereja GKRI Golgota, Surabaya. Adapun dari pihak Islam, diantaranya adalah Ustadz Masyud yang ada di samping saya, kepalakan juga memakai batik. Kelahiran 5 Januari 1968, alumni IAIN Surabaya. Status menikah, pengalaman sebagai ustadz dari masjid ke masjid. Tetapi dia juga pernah buku yang pernah diterbitkan diantaranya adalah Dialog Santri Pendeta, kedua Al-Quran berbicara tentang Kristen, Misteri Natal, dan terjemahan serta editing penulisan kehidupan seks Paus. Adapun yang keempat adalah Bapak Insan Mokobinta, kelahiran Manado 8 September 1949. Pendidikan selama ini adalah otodidak. Pengalaman debat beberapa kali dengan pendeta dan misionaris, dan buku-buku yang pernah diterbitkan ada 24 judul buku. Tidak dituliskan judul-judulnya, maaf, saya juga harus membaca sesuai dengan apa yang tertulis. Tetapi di depan beliau juga menyediakan juga buku-buku. Mudah-mudahan itu bisa dibagi secara gratis, Pak. Kalau enggak ya kita mesti harus beli. Saya tadi sempat melihat buku yang dibawa Pak San, sekalipun saya belum juga dapat. Demikian kurikulum vitae yang ada di hadapan kita para pembicara, sehingga kita bisa sama-sama mengetahui profil masing-masing pembicara. Nah, pada tema siang hari ini, tema pertama yaitu tentang ketuhanan Yesus, akan disampaikan pertama oleh Bapak Pendeta Budi, yang nanti juga akan disampaikan kemudian berikutnya dari pihak Islam. Saya kira begitu, dan kepada Pendeta Budi saya sampaikan hingga 20 menit untuk menyampaikan paparannya. Kenapa? Oh, 30 menit ya? Ya, permintaannya adalah 30 menit yang sudah disepakati. Kalau saya menurut saya kepanjangan gitu kan, 20 menit sehingga sampai setengah 11. Karena sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, maka saya sampaikan 30 menit. Kami persilakan Pak Budi. Selamat pagi saudara sekalian. Sebelum saya masuk di dalam pembahasan, saya ingin memberikan sedikit
penjelasan supaya tidak kacau nanti dalam terminologi atau penggunaan istilah. Di dalam sepanjang perdebatan maupun dalam sepanjang pengertian saya tentang Alkitab dan sebagainya, saya menggunakan kata Allah untuk menerjemahkan kata bahasa Inggris God, dan saya menggunakan kata Tuhan untuk menerjemahkan kata bahasa Inggris Lord. Jadi kalau saya melihat di dalam banyak kasus, termasuk dalam buku-buku yang ditulis oleh para bapak-bapak ini, rasanya penggunaan Allah dan Tuhan dikacau balaukan, dan kata Inggris God diterjemahkan Tuhan. Saya tidak mau menggunakan seperti itu. Jadi God saya terjemahkan Allah, dan Lord saya terjemahkan Tuhan. Itu bisa dengan jelas juga dilihat kalau kita membandingkan kitab suci bahasa Inggris dengan kitab suci bahasa Indonesia. Ya, jadi Allah bagi saya terjemahan dari kata God. Saya akan langsung mulai. Saya menggunakan ayat di dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Ini adalah kata-kata Yesus di mana dia berkata demikian, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tema yang kita bahas hari ini ada dua tema. Yang pertama tentang keilahian ataupun ketuhanan Yesus, dan yang kedua tentang keselamatan itu melalui iman saja atau iman dan perbuatan baik. Yang saya bahas pada sesi yang pertama ini adalah tentang keilahian Yesus. Jadi saya akan membuktikan dari Alkitab saya bahwa menurut Alkitab Yesus memang betul-betul adalah Allah, dan kalau dia Allah, dia juga adalah Tuhan. Dan Allah dan Tuhan digunakan di sini dalam arti semutlak-mutlaknya dan dalam arti kata setinggi-tingginya. Saudara, ayat yang baru kita baca pada bagian awalnya, mungkin tidak ada yang memperhatikannya, bahwa ayat ini sebetulnya menunjukkan keilahian Yesus. Kata-kata aku datang atau anak manusia datang, anak manusia menunjukkan Yesus, itu menunjukkan keilahiannya dia. Karena saudara, aku datang itu ditujukan kepada kelahirannya. Lain kalau misalnya aku datang di Universitas Muhammadiyah gitu ya, lah itu tidak menunjukkan keilahian apa-apa. Tapi kalau Yesus pada waktu dia mengatakan aku datang, itu ditujukan pada kelahirannya di dalam dunia. Tidak ada manusia manapun bisa mengatakan aku datang di dunia pada saat aku dilahirkan. Saya lahir tahun 1954, saya tidak bisa mengatakan aku datang di dunia tahun 1954. Kalau saya mengatakan demikian, saya mungkin akan tanya, datang dari mana? Dulunya dari mana? Hanya Yesus yang bisa mengatakan aku datang pada waktu dia dilahirkan. Dan ini menunjukkan pertama suatu tindakan aktif. Dia memang dilahirkan, tapi itu sekaligus adalah suatu tindakan aktif. Dan juga aku datang menunjukkan dia sudah ada sebelum dia dilahirkan. Dan karena saudara, ini menunjukkan dia betul-betul adalah Allah. Kalau kita lihat Yesusnya dengan mata jasmani, dia kelihatan manusia. Dia memang manusia setelah dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Tapi sebelum itu dia sudah ada. Karena itu dilahirkan, aku datang, itu tindakan aktif, dan dia punya pre-existence atau keberadaan sebelum lahir. Jadi ayat ini pada bagian awalnya menunjukkan keilahian Yesus. Tapi sekarang saya akan melanjutkan dengan bukti-bukti yang lain. Yang pertama, Yesus menyebut diri sebagai anak Allah. Banyak orang termasuk dari kelompok Islam maupun saksi Yehova, kalau Yesus itu menyebut dirinya anak Allah, itu justru dijadikan bukti dia bukan Allah. Saya namanya Budi, anaknya Budi, bukan Budi. Nah itu cara yang digunakan. Allah, anaknya Allah, bukan Allah. Seakan-akan Allah itu diri sendirian, sekian lama sendirian, tahu dia beranak, lah anaknya bukan dia. Kami tidak punya pemikiran seperti itu sama sekali tentang kata-kata anak Allah pada waktu itu ditujukan kepada Yesus. Supaya saudara tahu bahwa istilah anak Allah itu dikeluarkan sekitar 2000 tahun yang lalu di Palestina sana oleh orang Yahudi
dimengerti oleh orang Yahudi di dalam kebudayaan mereka. Dan karena itu kalau kita mau menafsirkan, kita harus menafsirkan menurut cara mereka menggunakan istilah tersebut. Tidak bisa ditafsirkan menurut pengertian zaman sekarang. Nah, mau tahu bagaimana orang-orang zaman itu mengartikan istilah anak Allah? Kita melihat ayat ini. Yohanes 5:18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau Allah disebut Bapa, berarti dia adalah anak. Dan itu diartikan apa? Menyamakan diri. Kata menyamakan, terjemahnya yang salah. Menyetarakan diri dengan Allah. Jadi saudara, orang-orang Yahudi saat itu tidak ada yang salah mengerti. Waktu Yesus mengatakan dirinya anak Allah, mereka tahu itu dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Saudara, kalau saudara mau gampang-gampangan, waktu Yesus menyebut dirinya anak manusia, apakah itu diartikan bukan manusia? Waktu dia menyebut anak manusia, itu artinya dia manusia sungguh-sungguh. Kenapa waktu diartikan menyebut dirinya anak Allah, diartikan bukan Allah? Seharusnya diartikan itu dia menunjukkan dia sungguh-sungguh Allah. Anak monyet apa? Monyet juga. Anak kucing, kucing juga. Anak manusia, manusia. Anak Allah, Allah. Jadi kalau Yesus menyebut dirinya anak Allah, itu membuktikan dia mengaku dirinya sebagai Allah. Banyak orang mengatakan Yesus tidak pernah mengaku diri sebagai Allah dalam kata-kata eksplisit, iya. Tapi saudara, arti dari anak Allah, istilah yang digunakan untuk menunjukkan dirinya berulang kali, itu sebetulnya artinya adalah Allah. Nah, berbeda kalau istilah anak Allah digunakan untuk orang-orang yang percaya kepada dia. Dalam arti seperti itu, anak Allah, anak karena adopsi. Yesus anak Allah dalam arti kata sesungguhnya. Aslinya dia adalah anak Allah, dan dia satu-satunya anak Allah, karena disebut anak tunggal Allah. Jadi dalam arti ini dia mengaku diri sebagai Allah. Kan saudara, poin yang kedua, Yesus itu berulang kali disembah dan disebut sebagai Allah. Ini menurut saya merupakan bukti lagi bahwa dia itu betul-betul adalah Allah. Saya tunjukkan saudara contoh sepintas-sepintas saja ya. Dalam Alkitab ada beberapa kasus cukup banyak di mana Yesus disembah. Misalnya Matius 8 ayat 2, saya hanya bacakan yang saya garis bawahi dan warna merah. Lalu sujud menyembah dia. Matius 9 ayat 18, menyembah dia. Matius 14 ayat 3 dia, menyembah dia sambil mengaku sesungguhnya engkau anak Allah. Orang Yahudi itu bangsa monoteis. Kalau anak Allah bukan Allah, mengapa gerangan mereka mengaku dia sebagai anak Allah tapi menyembah pada Allah? Ini Matius pada ayat pasal 14. Pada pasal 4 ayat 10, Yesus sudah melarang orang menyembah siapapun selain Allah. Di sini murid-murid mengaku anak Allah tetapi menyembah yang mereka aku sebagai anak Allah, dan itulah yang menunjukkan dia adalah Allah. Matius 15 ayat 25, menyembah dia sambil berkata Tuhan. Dia disebut Tuhan. Tadi disebut anak Allah dalam arti Allah, sekarang disebut Tuhan. Matius 17 ayat 14, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Matius 20 ayat 20, sujud di hadapannya. Matius 28 9 dan 17, dua kali kata menyembahnya. Yohanes 9 ayat 38, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Jadi bukan cuma menyembah, tapi menyebut dia Tuhan. Lukas 24 51 dan 52, saya bacakan 52-nya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ini pada saat Yesus terangkat naik ke surga. Saudara, lucunya di dalam banyak kasus ini ya, orang sujud sembah dia, sebut Tuhan, sebut anak Allah dan sebagainya. Baik Yesus
maupun Alkitab di dalam bagian manapun tidak pernah menyalahkan, mengecam orang-orang yang menyembah Yesus ini. Karena pada poin B, saya ingin menunjukkan Yesus itu mau menerima sembah, dan sebutan-sebutan ilahi tersebut disebut Tuhan, disebut anak Allah, dan dia tidak pernah menolaknya, tidak pernah memarahi orang yang menyembah dia dan menyebut Tuhan ataupun Allah. Padahal dia sendiri mengatakan kita tidak boleh menyembah siapapun kecuali Allah. Matius 4 ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, yaitu setan, kenyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dalam perjanjian lama banyak manusia disembah. Kata-kata Yesus ini belum keluar. Tapi dalam perjanjian baru, sejak kata-kata ini keluar, tidak boleh menyembah siapapun, baik manusia, malaikat, siapapun. Hanya Allah yang boleh disembah. Karena saudara, kita melihat bahwa orang-orang yang genah, kalau dia memang bukan Allah, dia akan menolak sembah. Rasul-rasul, misalnya Petrus, Paulus, Barnabas, menolak sembah. Petrus dalam Kisah Rasul 10 ayat 25-26, waktu Cornelius menyembah dia, ditolak. Aku cuma orang, sembah Tuhan. Kisah Rasul 14 ayat 13-18, Paulus dan Barnabas, orang-orang mau berikan korban bakaran mereka, dan kami manusia, mereka tidak mau. Lalu contoh yang lain, malaikat juga menolak sembah. Di dalam kitab Wahyu 19 ayat 10 dan Wahyu 22:8-9, Rasul Yohanes melihat malaikat, saking takutnya, tidak tahu kenapa dia sujud sembah malaikat itu. Malaikat menolak sembah itu dan menyuruh mengarahkan sembah itu kepada Allah. Tapi saudara, kalau tadi sudah saya berikan contoh orang yang genah menolak sembah karena dia bukan Allah, malaikat juga malaikat yang genah menolak sembah. Tapi kalau Herodes, ini orang brengsek, dia diberi penghormatan ilahi, dia terima, dan dia dihukum mati oleh Allah di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 20 sampai dengan 23. Dari semua ini saudara, kita bisa simpulkan Yesus melarang menyembah siapapun kecuali Allah. Tapi dia disembah, dia terima, dia tidak memarahi dan sebagainya. Karena itu untuk Yesus ditinjau dari sudut ini, cuma ada dua pilihan. Atau dia adalah orang yang kurang ajar, nabi palsu, atau dia adalah Allah sendiri. Tidak ada pilihan yang lain. Kalau dia Allah sendiri, dia sembah, ya memang pas, hanya boleh sembah Allah, cocok. Tapi kalau dia bukan Allah, dia tidak bisa nabi yang genah, dia tidak bisa adalah orang yang saleh. Kalau dia bukan Allah, kalau dia bukan Allah, dia orang brengsek, orang kurang ajar, dia nabi palsu. Yang mana yang saudara mau pilih? Tidak ada pilihan, dia nabi genah tapi bukan Allah. Kalau dia nabi bukan Allah, dia nabi palsu. Karena dia sendiri mengajar tidak boleh sembah siapapun kecuali Allah, tapi dia sembah, dia terima. Jadi saudara, tidak ada pilihan lain. Atau dia Allah, atau dia nabi palsu. Tidak ada pilihan, dia itu nabi asli orang saleh tapi bukan Allah. Jadi tolong jawab pertanyaan ini untuk setiap saudara. Dia Allah atau nabi palsu? Dia Allah atau orang brengsek? Tidak ada pilihan yang lain. Karena saya berikan argumentasi atau ayat yang ketiga, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Di sini firman digunakan sebagai gelar untuk Yesus. Firman di sini bukan berarti kata-kata Allah, tapi gelar untuk Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Lalu bagian akhir disebut anak tunggal Bapa. Saya mengutip ayat 14-nya hanya menunjukkan kepada saudara bahwa firman di sini adalah Yesus. Tidak selalu firman adalah Yesus. Di sini firman dipakai sebagai gelar untuk Yesus. Dan Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Eksplisit sekali.
Lalu saudara, poin keempat, Yohanes 8 ayat 58. Ini ayat yang sangat-sangat aneh. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bagi saudara yang Kristen, yang punya Alkitab, silakan dicek Alkitab saudara ya. Bagian akhir itu aku ada atau aku telah ada. Setahu saya terjemahan Indonesia ada dua macam. Kalau aku telah ada, kata telah itu salah terjemahan. Mestinya hanya aku ada. Kalau aku telah ada, maka dalam bahasa Inggris itu perfect tense, I have been. Padahal bukan itu sama sekali kata-kata yang ada. Baik dalam bahasa Yunani maupun dalam bahasa Inggris digunakan present tense. Saya buktikan dengan Alkitab bahasa Inggris, King James, RSV, New King James mengatakan, before Abraham was, I am. NIV, NASB dan ASB, before Abraham was born, I am. Kalau saudara mengerti bahasa Inggris, saya mesti melihat ini Rasul Yohanes yang tulis ayat ini atau Yesus yang mengucapkan kata-kata ini. Nggak ngerti gramatika. Before Abraham was, itu bentuk past tense juga. Abraham was, itu past tense. Dan Abraham memang hidup lebih dari 2000 tahun sebelum Kristus. Jadi Yesus berkata Abraham was, itu pantas. Tapi before Abraham was, sebelum Abraham ada, I am menggunakan present tense. Itu tidak masuk akal kelihatannya. Tidak ada manusia biasa, bahkan tidak ada malaikat yang bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Kalaupun malaikat mau ngomong, dia akan mengatakan before Abraham was, I had been. Lampaunya dari lampau itu menggunakan past perfect tense mestinya. Tapi saudara, Yesus tidak mengatakan I had been atau I was. Dia mengatakan I am. Mengapa? Ini bukti dia Allah. Allah itu ada di atas waktu. Dahulu dia I am, sekarang dia I am, bakal akan datang tetap I am. Kalau saya tidak bisa. I was itu dulu, I am sekarang, I will be nanti. Tapi Yesus kapanpun dia berkata I am. He is the eternal I am. Dia adalah I am yang kekal. Kenapa? Dia di atas waktu. Satu-satunya makhluk yang berada di atas waktu itu adalah Allah. Dia sendiri menciptakan waktu. Waktu ada di bawah dia. Karena itu waktu lampau pun dia bisa mengatakan I am. Bukti yang kelima, Yohanes 20 ayat 26 sampai dengan 29. Saya hanya bacakan 28 dan 29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. Karena Yesus memang bukan Tuhan dan bukan Allah. Kenapa pada waktu Thomas mengakui, ya Tuhanku dan Allahku, kenapa tidak dimarahi? Ngawur, aku bukan Tuhan. Jangan menuhankan manusia. Tidak, dia mengatakan apa? Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Jelas kata-kata Thomas dianggap sebagai kepercayaan, dianggap sebagai iman. Menyebut dia Tuhan, menyebut dia Allah, dipuji, itu adalah iman. Cuma kurang bagus Thomasnya, lihat baru percaya. Yang tidak melihat hanya mendengar firman lalu percaya, jauh lebih bagus, jauh lebih berbahagia. Tapi jelas dia mengakui kebenaran kata-kata Thomas dan memuji itu sebagai iman. Dan ini membuktikan dia memang Tuhan, dia memang Allah. Poin nomor 6, Yesaya 9 ayat 5. Ini ayat Natal ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini menunjukkan kemanusiaan Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang karena mulai gelar-gelar keilahian. Jadi ayat ini menunjukkan awalnya kemanusiaan Yesus, akhirnya keilahian Yesus. Penasihat ajaib, Allah yang berkasa
dan damai. Allah yang perkasa. Ini gelar yang diberikan kepada Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5. Lalu Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia itu jelas menunjukkan Mesias ya, adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Yang ke-8, Filipi 2 ayat 5b sampai 7. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dia sendiri dan seterusnya. Dalam rupa Allah, setara dengan Allah, itu Yesus. Lalu dia berinkarnasi, ayat 7, menjadi manusia. Yang ke-9, Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, ayat ini sebetulnya bisa dibaca dengan dua pembacaannya. Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kalau dibaca demikian, Yesus cuma dinyatakan juru selamat, bukan Allah. Tapi kalau dilihat dari gramatika bahasa Yunani, tidak bisa diterjemahkan demikian. Ini menunjukkan satu pribadi, bukan dua pribadi. Karena itu saya menambahkan tanda kurung. Jadi bacanya mestinya Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dengan demikian, ayat ini menyebut Yesus dengan gelar Allah yang maha besar maupun dengan gelar juru selamat. Ya, jadi ini bukti keilahian. Yang ke-10, Ibrani 1 ayat 8. Tapi tentang anak, kata tentang terjemahnya salah. Seharusnya kepada anak. Bisa dilihat dalam terjemahan King James yang menerjemahkan unto the son, kepada anak. Ia berkata, tahtamu ya Allah. Bapak bicara kepada anak, tahtamu ya Allah. Jadi Bapak berkata kepada anak sebagai Allah, ya. Yang ke-11, 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Sama seperti Titus 2 ayat 13. Ini bisa dibaca dengan dua pembacaan. Dari gramatika Yunani ya, harus dibaca demikian. Allah dan juru selamat kita, huruf Yesus Kristus. Berarti dia disebut dengan dua sebutan. Hanya satu pribadi, dua sebutan, Allah dan juru selamat kita. Yang ke-12, 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada dalam yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Titik. Dia ini menjadi siapa? Jelas kata-kata terakhir dalam kalimat sebelumnya, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Wahyu 1 ayat 8. Ini ayat yang terakhir. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ayat ini diperdebatkan. Yang ngomong ini Yesus atau Bapa. Ayat sebelumnya bicara tentang Yesus. Ayat-ayat setelahnya bicara tentang Yesus. Silahkan dicek sendiri Alkitab. Jadi kalau ayat ini yang bicara Bapa, itu out of context, itu keluar dari konteks. Ayat ini yang bicara Yesus, aku adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu dua huruf dalam Yunani, huruf pertama dan huruf terakhir. Jadi mentok di sana, mentok di sana. Dari Mirta Teringga sampai Mirta Teringga, dia kekal. Itu gambarannya Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah disebut Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang ada, akan datang, yang maha kuasa. Semuanya menunjukkan dia adalah Allah. Saya kira saya sudah memberikan cukup banyak bukti bahwa Alkitab memang menyatakan Yesus sebagai Allah dan sebagai Tuhan. Dan karena saudara, kita menolak dia sama dengan menolak Allah. Kita percaya pada dia sama dengan percaya kepada Allah. Kita menghormati dia sama kita menghormati Allah. Kita tidak menghormati dia sama seperti kita tidak menghormati Allah. Bagaimana besarnya hormat saudara kepada Allah, saudara tidak menghormati Yesus, saudara tidak menghormati Allah.
Terima kasih kepada Bapak Budi yang telah menyampaikan 25 menit. Masih ada sisa 5 menit sebenarnya. Oh enggak Pak. Jadi dia bisa menyelesaikan 5 menit dari yang telah disepakati 30 menit. Dan apa yang telah disampaikan adalah memberikan penjelasan tentang ketuhanan Yesus. Di kampung dekat pantai masih banyak yang bagate, banyak ada yang